Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Bab 3, Materi Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Kinkin Yuliati sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota tim dari kelompok Bab 3. Anggota kelompok Bab 3 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Dina Santika, lalu ada Edwita Zaulia, ada Nabila Khairunisa Hadi, dan terakhir Siti Amlazuri Faisah, yaitu saya sendiri selaku moderator. Baik, di presentasi pertama, ini ada konsep dan urgensi integrasi dari rangkuman bab yang telah dibuat oleh kelompok kami. Presentasi ini akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Dina Santika. Kepada Dina Santika, dipersilahkan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi integrasi. Next. Baik, akan menjelaskan makna integrasi nasional. Istilah integrasi dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu ada secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi yaitu kesatuan yang utuh atau bulat, sedangkan nasional berarti kebangsaan. Jadi, integrasi nasional secara etimologi artinya bangsa kesatuan yang utuh. Kemudian, secara terminologi dihubungkan dengan konsep para ahli atau penulis. Integrasi nasional menurut Safruddin Bahar yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Lalu, menurut Juliati Suroyo, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Next. Kemudian ada jenis integrasi, terbagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku. Baik, yang pertama ada integrasi bangsa. Bidang integrasi bangsa dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang integrasi bangsa, yang mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi kegiatan pengembangan, ketahanan bangsa, dan pembauran bangsa, serta nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang kedua ada integrasi wilayah, yaitu kesatuan suatu wilayah antara aglomerasi kawasan perkotaan yang satu dengan aglomerasi kawasan perkotaan yang lain dalam suatu ikatan atau keterkaitan yang dapat kuat ataupun lemah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Next. Yang ketiga ada integrasi nilai. Integrasi nilai adalah proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan atau proses pembaurannya hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang keempat, ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa merupakan hubungan antara elit atau pemimpin sebuah wilayah dengan yang dipimpin atau massa. Agar hubungannya terus terjalin dengan baik, diperlukan kepercayaan yang baik antara kedua pihak. Dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif yang merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik, kemudian ada pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
Pentingnya integrasi nasional ini merujuk pada masyarakat yang terintegrasi dengan hak yang merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Masyarakat yang bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara ini dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya ada materi integrasi versus disintegrasi yang akan dijelaskan oleh tim saya, yaitu Edwita Zulia. Kepada Edwita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi memiliki kebalikan arti dari integrasi. Integrasi sendiri memiliki arti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan juga pertentangan. Jadi, disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Secara umum, disintegrasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu disintegrasi sosial, disintegrasi bangsa, dan disintegrasi keluarga. Next. Pertama, disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial yaitu sebuah ketidakadaannya dan norma sosial yang berjalan. Keadaan dari disintegrasi sosial dapat disebabkan oleh masyarakat yang merasa kurang puas dengan kondisinya, sehingga ia ingin melakukan sesuatu perubahan yang mendasar. Boleh di next. Disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa dibagi lagi menjadi 3, yaitu perbedaan ideologi, demografi yang timpang, dan iklim politik yang kurang sehat. Toleransi di tengah masyarakat dan kemajuan ekonomi yang terhambat. Disintegrasi keluarga. Disintegrasi keluarga merupakan disorganisasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan disebabkan karena adanya kekurangan antara keluarga. Contoh dari disintegrasi keluarga adalah kurangnya kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Sikap anak yang melawan pada kedua orang tua, tidak adanya rasa kekeluargaan dalam keluarga, tidak adanya komunikasi yang lancar di dalam keluarga. Oke, selanjutnya mengenai alasan diperlukannya integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabila Khairunis Hadi. Kepada Nabila Khairunis Hadi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada alasan diperlukannya integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang atau masih mencari jati dirinya. Integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan
dan diperlukan untuk menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke sumber historis, sosiologis, politik tentang nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama, ada model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi Imperium Majapahit itu strukturnya begitu luas, konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah ini inti kerajaan Nara Agung. Selanjutnya yang kedua, ada model integrasi kolonial. Kolonial ini biasa disebut integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia yang ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Selanjutnya ada pengembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar ini dapat menciptakan integrasi masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku. Yang kedua, ada gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan ini, gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Yang ketiga, ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Kekuatan lembaga-lembaga politik itu misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Yang keempat ada ideologi nasional. Ideologi nasional itu merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Yang kelima ada kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ada dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi bangsa. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada integrasi wilayah. Peristiwa melalui Deklarasi Juanda tanggal 3 Desember 1957, dengan deklarasi ini maka terjadilah integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga ada integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima ada integrasi tingkah laku. Perilaku integratif mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara integratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Kemudian ada tantangan dalam membangun integrasi. Yang pertama, adanya sikap tidak puas dan perasaan tidak adil terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, timbulnya etnosentrisme atau anggapan jika budayanya jauh lebih baik dibanding kebudayaan lainnya. Yang ketiga, adanya kemungkinan ancaman atau gangguan datang untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, ada pembangunan yang tidak merata, sehingga hal ini bisa menghambat integrasi nasional.
Yang kelima, masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen atau keberagaman suku bangsa, budaya, agama, dan ras. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Siti Amla. Baik, saya akan membacakan mengenai esensi dan urgensi integrasi nasional. Dalam membangun kejayaan nasional untuk negara, perlu adanya integrasi dari masyarakat agar negara memiliki harapan yang tinggi dalam integrasi. Jika integrasi masyarakat mengalami kegagalan, tentunya kelangsungan hidup bangsa dan negara juga terancam. Jadi, integrasi ini tuh diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan Indonesia. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam studi kasus. Jadi dari semua paparan materi dari kelompok kami, studi kasus yang dapat diangkat dari semua berita yaitu tentang Muldoko ungkap sepanjang 2022 KKB telah bunuh 22 orang di Papua. Nah, KKB ini tuh dia termasuk ke dalam kesenjangan integrasi nasional. Dia telah melakukan kejahatan sebanyak 18 kali, memakan korban hingga meninggal sebanyak 22 orang. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada sedikit cuplikan dari berita yang kami angkat. Kepala Staf Presiden Muldoko geram dengan aksi penembakan dan pembantaian warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Menurut mantan Panglima TNI itu, tindakan KKB merupakan hal keji, biadab, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. KKB bertindak ekstrim saat ini karena takut dengan pencapaian pembangunan di Papua yang berpengaruh kepercayaan mereka di masyarakat hilang. Sebelumnya, pada Sabtu 16 Juli 2022, kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya menembak warga di Nogolai, yaitu Kabupaten Duga di Papua. Akibat peristiwa itu, 11 orang meninggal dunia dengan 10 warga sipil yang diketahui bernama Pendeta Elias Serbaye, Julius Watu, Herbertus Goti, Daeng Maramli, Taufan Amir, Johan Alex, Yuda Harusinga, Hasjon Sirajudi, dan Roy Manampring. Nah, jadi dari berita kasus yang kami taruh di cuplikan tadi itu adalah berkaitan dengan pokok bahasan kelompok kami mengenai integrasi nasional. Jadi kaitan pokok bahasan khusus dan kasus yang diangkat itu ditinjau dari materi pendidikan kewarganegaraan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan dapat dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Indonesia yaitu tentang KKB Papua. Sebelumnya KKB Papua ini tuh sudah terjadi di tahun 1980-an. Nah, cuman dulu itu namanya bukan KKB Papua, melainkan OPMKM. Nah, sekarang dia berubah menjadi KKB dan pemerintah mengecapnya sebagai terorisme. Oke, lanjut. Sesuai dengan materi tentang konsep dan urgensi integrasi nasional, dijelaskan bahwa integrasi jika diartikan dalam arti etimologi itu, kasus ini tuh sangat bertentangan dalam arti etimologi kan. Nah, itu mengapa pentingnya integrasi nasional supaya membangun kejayaan nasional dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut diperlukan adanya masyarakat terintegrasi, namun dalam kenyataannya dari kasus KKB Papua ini
termasuk disintegrasi nasional. Jadi disintegrasi ini adalah lawan kata dari integrasi. Integrasi sendiri kan tadi dia adalah satuan yang utuh dan bulat. Sedangkan dia disintegrasi itu dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Oke, selanjutnya dari perspektif tulisan kelompok kami, yaitu perspektif tulisan pandangan dari kelompok kami, berdasarkan kasus dan rangkuman bab yang dikaitkan oleh kelompok kami ini, urgensi integrasi nasional sangat dibutuhkan dalam membangun kejayaan bangsa. Negara yang memiliki harapan tinggi pastinya karena masyarakat yang terintegrasi, namun di Indonesia tidak dapat dikatakan masyarakatnya terintegrasi secara menyeluruh. Jadi permasalahan pada KKB Papua seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini, apalagi jika masyarakat dan pemerintah memiliki harapan yang tinggi. Nah, maka diperlukan adanya kesadaran dalam membangkitkan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Jadi dari kesimpulan kelompok kami ini, kita sebagai bangsa Indonesia perlu mempertahankan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan nilai integrasi nasional yang dapat dilakukan dengan selalu membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk selalu bersatu. Bertindak diri sesuai dengan peraturan yang berlaku di berbagai lingkungan, tidak bertindak semena-mena atas dasar kekuasaan yang dimiliki, tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat mendorong bangsa Indonesia di arah disintegrasi nasional seperti KKB Papua, selalu bertindak adil antar sesama, bersikap penuh dengan empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap sesama warga negara, serta memberikan kebebasan menganut agama kepada orang lain. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih.